Wal 'ashr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum, Say. Waalaikumsalam. Iya teh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Zai. Kamu lagi di mana ini? Oh, saya lagi di sekolah teh. Barusan aja selesai pelajaran. Ini ada sedikit tugas sih teh. Aku lagi ngerjain di studionya Mugaru. Oh, oke. Gini loh, Zai. Tante ini kan lagi bingung ya. Kan anak tante ini sudah kelas 6 dan udah mau lulus. Jadi bingung gitu loh, Zai, mau sekolah di mana. Wih, nggak kerasa ya teh. Terus tante pengen sekolah yang kayak gimana? Yang bagus dong tentunya, Zai. Yang bisa bikin pinter, terampil, dan berakhlak karimah dong. Satu lagi ya, yang murah dong. Oh, sekolah di Mugaru aja teh, biar kayak aku. Bercanda kamu ini. Sekolahmu itu pasti mahal kan? Oke ah, tante pilih yang murah tapi bagus aja deh. Loh, kok tante tahu kalau sekolahku mahal? Ya tau lah, Zai. Orang sosmednya aktif, banyak kegiatannya, banyak prestasinya, full day lagi. Pokoknya kesimpulannya tante ya, sekolahmu itu mahal. Ya Allah teh, padahal sekolahku tuh murah banget loh teh, nggak mahal. Wes tala teh, dijamin semua kalangan pasti bisa masuk. Oh gitu ya, Say. Biasanya sekolah yang bagus kayak sekolahmu itu mahal loh. Loh, emang teh, sekolah yang mahal itu banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Pak Nur, guru bahasa Jawa yang paling mantap di dunia dan insya Allah di akhirat. Hari ini hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 dan di SMP Muhammadiyah Tigawaru ini suasana cukup tenang ya, masih banyak siswa-siswi yang berdatangan dan ini cuacanya juga sangat cerah sekali ya. Secerah hatinya Pak Nur untuk menyapa Mugaru Lovers semuanya. Dan tentunya saya tidak sendiri ya, saya akan mengajak ngobrol. Nah ini ada Pak Arul, ini guru yang paling ganteng di Mugaru. Iya bener Pak Arul ya? Setelah Pak Nur. Setelah Pak Nur. Oh, oke. Pak Arul, sudah sarapan Pak Arul? Alhamdulillah sudah Pak Nur. Sarapan apa ini Pak Arul? Semur ayam. Wah istimewa. Apakah itu resep supaya kita ini tetap segar Pak Arul? Ya salah satunya Pak Nur. Kita harus membiasakan sarapan pagi supaya kita bisa bertenaga dan berenergi dan bisa melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Wes luar biasa. Kalau saya ini resepnya air putih Pak Arul, karena nggak ada apa-apa. Nyari semur nggak ada, nyari penyetan nggak ada, adanya air putih ya sudah itu aja, dimanfaatkan yang ada. Oke Pak Arul, kita ini akan ngobrol-ngobrol tentang kemarin Pak Arul, kita kan sudah mengikuti family gathering. Iya. Nah ini seperti apa Pak Arul? Seru, nggak seru atau seru banget Pak Arul? Ya kalau menurut pendapat saya family gathering yang kemarin itu sangat seru sekali Pak Nur ya. Karena momen tiap 2 kali setahun itu kita laksanakan bersama keluarga besar SMP Muhammadiyah Tigawaru, yang mana bapak atau ibu bisa mengajak keluarganya untuk turut serta mengikuti kegiatan family gathering, yang mana keluarga kita itu kan jarang ketemunya ya kalau tidak momen hari raya atau momen-momen tertentu, sehingga saat kita ketemu, keluarga kita ketemu dengan keluarga bapak ibu guru itu bisa menjalin kebersamaan, keakraban, dan
istilahnya temu kangen Pak Nur ya, kan jarang sekali ketemu, akhirnya ketemu ya, mereka bisa lebih erat lagi, bisa bersilaturahmi dengan baik. Oke. Dan kemarin kan ada 2 tujuan Pak Arul. Yang pertama itu di mana Pak Arul? Yang pertama kita kan di Taman Bunga-Bunga ya Pak Nur ya, La Fonte kalau nggak salah, lupa saya. Santera de la Fonte ya, itu sungguh tempat yang luar biasa Pak Nur ya, yang mana tempat itu dominan dihiasi dengan bunga-bunga, dan juga ada beberapa spot yang mengambil tema seperti di Cina, di Jepang, di Korea dan lain sebagainya, dan juga banyak wahana-wahana fasilitas yang mana pengunjung bisa menikmati untuk merefresh pikiran mereka, sehingga mereka bisa menikmati dengan bahagia. Iya, yang pertama kan di Santera de la Fonte, kemudian kedua ini ke Jatim Park 3 ya Pak Rul ya, ada dinosaurus. Nah di sana itu saya sempat berpikir begini Pak Rul, mosok iya sih dhisik iku ono kewan gedene sakmono, terus ono sing sikile gede tangannya cilik Pak Rul, ini apa iya temenan gitu loh ya. Bagaimana Pak Rul? Ini menurut sudut pandang Pak Rul sebagai ilmuwan seperti apa ini? Kalau menurut ya itu kan dari ahli sejarah Pak Nur ya, dari ahli sejarah yang mana itu kemarin zaman dinosaurus itu terjadi kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Tapi kalau dari sudut pandang sejarah kayaknya itu memang benar, tapi kalau saya sendiri sih kalau dari sudut pandang agama itu kan tidak ada sejarahnya ya. Dinosaurus itu Pak Nur ya, tidak ada sejarahnya kalau dinosaurus itu hidup di dunia ini berjuta-juta tahun yang lalu. Tapi gimana lagi ya, saya sendiri ya saat melihat tontonan itu kemarin kan kita juga jalan-jalan melewati yang mana kita bisa melihat ada perubahan dari 5 zaman itu ya. 5 zaman itu ya gimana lagi ya Pak Nur ya, saya sih tidak ambil pusing ya, wis ngikuti aja. Percaya tidak percaya ya wis ngikuti aja, seperti itu. Tapi ya memang desainnya itu temanya dinosaurus Jatim Park 3 itu. Tapi kemarin itu kan ya memang kebetulan hujan Pak Nur ya, hujan, sehingga ada saya sendiri dan juga teman-teman yang lain itu sebenarnya masih belum puas menikmati fasilitas yang ada di Jatim Park 3. Namun terkendala karena hujan, sehingga saya sempat berteduh di kafe beberapa menit. Setelah itu waktu kita terbatas sampai jam 5, sehingga kadang saya dan anak-anak saya itu masih ingin menikmati fasilitas yang belum kita ikuti, seperti itu. Oke, kalau yang dinosaurus tadi kan masih membingungkan Pak Arul ya. Saya sendiri juga bingung ya. Apakah ada beneran gitu loh ya? Walaupun ditemukan fosil-fosilnya, apakah kalau direkonstruksi, apakah bentuknya seperti itu? Seperti itu. Ini masih bingung. Jadi jawabannya bingung Pak Arul ya. Saya bingung, jenengan juga bingung. Oke. Terus kalau misalnya Pak Arul, dulu itu kan di pelajaran IPS Pak Arul, itu kan ada teori Darwin. Manusia itu berasal dari kera Pak Arul. Nah ini kalau menurut Pak Arul gimana? Namanya teori Pak Nur ya, kalau teori itu kan buatan manusia. Jadi benar tidaknya itu saya sih tidak percaya. Kalau menurut dari sudut pandang agama kita sendiri kan manusia yang pertama di bumi adalah Nabi Adam. Kalau misalnya teori Darwin itu kan perubahan evolusi manusia dari kera ya, lalu akhirnya berubah berevolusi menjadi manusia seperti kita. Saya sih nggak percaya Pak Nur, saya nggak percaya. Masa manusia yang seperti ini dulunya seperti kera, dan ya kita ikuti apa yang dituntunkan di syariat Islam. Kita kan Nabi Adam mempunyai istri Ibu Hawa, sehingga melahirkan beberapa anak-anaknya itu pasti wajahnya seperti kita ini Pak Nur ya, mungkin postur tubuhnya yang berbeda. Mungkin Nabi Adam tingginya sangat tinggi beberapa meter, namun setelah
perubahan zaman sampai kita yang umatnya Nabi Muhammad ini tingginya seperti ini. Oke, jadi Nabi Adam itu kira-kira berapa? Ini dari pundaknya ini Pak Arul, ini 2 meter ini lebarnya ya. Jadi tingginya itu ya pasti tinggi sekali gitu loh ya. Dan sampai di kita ini kecil Pak Arul ya. Nanti Pak Arul mungkin 100 tahun yang akan datang mungkin jadi jenglot semua Pak Arul. Oh iya, masa ngono Pak Arul. Jadi lebih kecil. Tapi kalau dilihatnya memang lebih kecil Pak Arul ya. Semakin hari itu semakin kecil. Semakin hari semakin jadi jenglot. Oke Pak Arul, itu yang kedua. Yang kedua memang jawabannya jelas nggak percaya ya Pak Arul ya. Oke. Yang ketiga Pak Arul, ini mau ngetes. Ini Pak Arul ini ilmuwan. Pak Arul, kalau bumi itu kan katanya bulat, iya. Dan ada tiruan bola bumi yang namanya globe itu kan digambarkan bulat. Nah, kalau menurut Pak Arul, pertanyaannya ya, bumi itu bulat atau datar? Kalau untuk pertanyaan itu sih, saya sih mengikuti teori yang ada aja Pak Nur ya. Teori yang ada saat ini bumi itu bulat, karena pada waktu dulu saya pernah belajar IPS itu seperti Christopher Columbus dan penemu-penemu benua Amerika itu kan Christopher Columbus kalau nggak salah. Lalu ada penjelajah-penjelajah yang lain itu kan mereka itu berani sekali menjelajahi dunia, keliling dunia itu karena prinsipnya bumi itu bulat. Jadi kalau kita berangkat dari start sini, sebelah sini, lalu berkeliling kan karena bumi itu bulat, akhirnya akan kembali lagi. Mereka nggak khawatir akan tersesat. Jadi pada akhirnya mereka akan kembali lagi ke titik semula karena mereka beranggapan bumi itu bulat. Ya saya sendiri mengikuti teori yang ada aja. Oke, jadi yang namanya teori itu kan berasal dari penelitian Pak Arul ya. Nah, tapi biar bagaimanapun itu kan juga namanya juga manusia yang melakukan itu, pasti ada salahnya begitu. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga Pak Arul, kalau di dalam ilmu IPA itu kan bulan itu mengelilingi bumi, gitu kan? Atau bumi mengelilingi matahari. Nah, ini kalau menurut Pak Arul, yang benar itu bumi mengelilingi matahari atau matahari mengelilingi bumi? Ya kalau untuk itu ya kita kembali ke ayat dalam surat Yasin itu Pak Nur. Wal qamara qaddarnahu manazila hatta takal urjunil qadim itu kalau nggak salah. Yaitu jadi bulan berjalan sesuai dengan orbitnya itu. Jadi kalau dalam teori secara umum kan bumi berputar mengelilingi matahari. Kalau menurut Pak Nur tadi kan apa matahari berputar mengelilingi bumi. Ya kita sesuai dengan ayat itu aja. Iya. Tadi ayat berapa Pak Nur? Saya lupa Pak Nur. Gimana ayat punya ayatnya? Yang dari awalnya itu nggak salah wasyamsu wal qamaru qaddarnahu manazil hatta takal urjunil qadim wal qamaru qaddarnahu manazil. Ya itu kalau nggak salah itu ayat itu Pak Nur. Coba nanti dilihat lagi. Oh iya pasti itu kan di surat Yasin ya. Wasyamsu wal qamaru qaddarnahu manazil hatta takal urjunil qadim. Ya itu kalau nggak salah itu. Oh iya, nanti dilihat lagi. Oke, jadi semakin ini Pak Arul, semakin orang itu meneliti ya. Memang penemuan-penemuan itu kan semakin hari ini kan semakin banyak Pak Arul. Yang dulunya nggak ada, itu sekarang itu menjadi ada. Seperti penemuan bayi tabung Pak Arul. Pada waktu dulu itu kan nggak ada. Terus sampai akhirnya manusia itu melakukan eksperimen sampai akhirnya itu ada bayi tabung. Dan artis Indonesia ini juga ada yang pakai bayi tabung itu Pak Arul. Ya seperti itu. Nah ini menurut Pak Arul itu gimana kemajuan teknologi atau kemajuan apa itu namanya Pak? Ini seperti apa Pak Arul? Kalau untuk bayi tabung itu kan salah satu tanda bentuk dari perkembangan kemajuan iptek ya Pak Nur ya, perkembangan dan kemajuan teknologi yang
mana semakin meningkat karena kepandaian manusia. Dan kemajuan teknologi itu bisa berjalan selaras asalkan bisa sesuai dengan aturan-aturan yang disyariatkan dalam agama Islam itu. Kalau perkembangan teknologi yang mana akhirnya menghasilkan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat Islam, saya sendiri tidak akan setuju. Jadi kadang ada orang yang mengikuti proses bayi tabung karena pasangan suami istri itu ingin mendambakan seorang anak, namun karena keduanya tidak bisa menurut kedokteran, akhirnya disarankan untuk melakukan bayi tabung seperti itu. Tapi asalkan itu masih tidak menyimpang dari ajaran Islam, ya tidak masalah. Tapi kalau sudah menyimpang, itu yang akan menjadi masalah. Insya Allah ya, kalau masih dalam hal menyimpang ada di jalan ajaran agama Islam, Allah pasti meridhoi. Oke, setuju banget sama Pak Arul ya. Jadi selama ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak berseberangan dengan agama, ajaran Islam, maka kita setuju, ya Pak Arul ya. Kita setuju. Nah, seperti bayi tabung tadi itu, kalau misalnya ovum sama spermanya ini milik suami istri, memang ya Pak Arul sah, itu memang setuju gitu kan. Karena ya tempatnya saja yang beda untuk pembuahan itu. Nah, kemudian di negara-negara maju Pak Arul, itu ada yang namanya bank susu Pak Arul. Jadi ada sebuah perusahaan begitu, itu menyediakan air susu ibu. Nah, ini kan menurut Islam kalau diminum oleh orang yang memang itu benar-benar anaknya kan begitu kan, dan kemudian menikah dengan orang lain nggak ada masalah. Yang paling penting itu kan harus dijaga supaya ini yang minum ini supaya nggak menikah karena sepersusuan seperti itu Pak Arul. Nah, kemudian ada juga Pak Arul yang lebih canggih lagi, itu ada orang yang pekerjaannya itu menyewakan rahimnya Pak Arul. Jadi ketika sudah menjadi janin, ini dipindahkan ke rahimnya ibu yang baru Pak Arul, gitu kan. Nah, dan itu padahal itu bukan siapa-siapanya. Nah, itu sudah terjadi di negara-negara barat sana, dan itu biayanya mahal. Nah, ketika seperti itu kan jadi bingung, ini ibunya siapa sebenarnya? Kalau dibilang ibunya itu ibu yang ini, yang punya ovum tadi itu, kok yang melahirkan kok bukan itu kan, seperti itu, jadi rancu. Waduh, luar biasa ini Pak Arul. Ini waktunya ini sudah mepet untuk apel pagi Pak Arul. Ini kita luar biasa, dari family gathering sampai bicara teknologi. Ini kalau orang tidak pinter tidak mungkin ini Pak Arul. Ya, kita akan lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol kita ini di lain waktu Pak Arul, mungkin besok pagi ya. Akhirnya saya Pak Nur dan Pak Arul mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.